Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrul Nur Alvina, CGP Angkatan 11 dari kelas 314B, Guru SLB Negeri Campur Darat Tulungagung. Di sini saya akan melakukan supervisi coaching. Nah, ini teman saya. Perkenalkan, saya Selvi Yuliana Susanti. Saya guru kelas 5 SD Negeri 2 Munut. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Di sini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Maknun. Saya dari SMK Negeri 1 Rejotangan. Saya CGP Angkatan 11 dan di sini peran saya adalah sebagai coach. Kemudian kami bertiga akan melakukan praktek coaching bersama rekan-rekan saya. Jadi bisa kita mulai ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Selvi. Waalaikumsalam Bu Vina. Bagaimana kabar Ibu Selvi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya Ibu Selvi, saya mau tanya nih, nantinya kira-kira Ibu mau mengembangkan apa dalam kegiatan coaching hari ini? Untuk kegiatan coaching pada hari ini saya akan lebih fokus pada keterampilan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang mengarah, dan saya juga akan memberikan umpan balik yang membangun. Oke, bagus sekali. Kira-kira apa harapan Ibu Selvi nanti setelah kegiatan ini berakhir? Harapan saya untuk bisa meningkatkan keterampilan coaching saya Ibu, terutama untuk kepada rekan-rekan sejawat saya serta pada ada anak didik saya nantinya. Oh iya. Oke, Bu Selvi, karena saya sudah tahu apa tujuan-tujuan Ibu, jadi saya persilahkan Ibu untuk mempraktikkan coaching bersama rekan sekali. Terima kasih, saya akan memulai coaching pada hari ini. Iya nih Bu, makasih ya udah ini meluangkan waktunya. Kemarin saya WA dengan terus saya janjian, akhirnya hari ini baru bisa ketemu. Mau curhat. Jadi ini kan akhir-akhir ini kegiatan saya begitu padat. Dari pagi sampai malam. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan kadang Minggu. Jadi gini, saya ini kebetulan mengajar di SMK, ya dengan tahu sendiri saya masuk dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, bahkan sampai setengah 4 kadang kalau untuk hari Jumat. Nah di sini saya selain kegiatan saya di sekolah, alhamdulillah sih ini juga termasuk berkah ya, saya dapat ambilan fotografi. Kemudian kebetulan juga kemarin saya daftar S2. Oh gitu ya. Terus, nah ini yang terakhir Bu. Iya. Saya kena plotting BPG yang tahap. Alhamdulillah sekali ya Bu. Alhamdulillah itu kalau. Tapi saya merasa bahwa ini ya memang harus jalani. Tapi ini yo kategorinya berat juga ya saya lakukan. Karena ini termasuk 3 kegiatan besar menurut saya dan semuanya harus terlaksana dengan baik. Jadi saya merasa capek. Oke, nah dari kegiatan yang Ibu lakukan tadi ada mengajar sampai sore, sampai jam 4 tadi, kemudian mengikuti kegiatan CGP, mengikuti program pendidikan S2 juga, sama piloting PPG juga. Tentunya memang sangat menguras sekali waktu dan tenaga Ibu. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan sehingga dapat mengurangi dari rasa kelelahan Ibu mungkin? Ya kalau dari Ibu sih ya udah sana pijit. Tapi sampai sekarang pun saya belum pijit. Ya, mungkin karena waktu ya. Ya waktunya juga kapan gitu, saya pengen pijit aja nggak bisa. Terus saya juga karena tipikal orang yang semua harus serba cepat, semua harus terselesaikan dengan sempurna. Ini yang mungkin membuat kelelahan saya itu jadi berlebih. Sampai teman-teman saya sih yang perhatian itu sebenarnya teman-teman saya satu Niko BK, satu MGMP. Udah laptopnya dimatiin dulu karena istirahat dulu, bilang kayak gitu. Tapi yang namanya saya ya udah tinggal bikin
tinggal dikit itu Iya. kalau mungkin bagi saya tinggal dikit, tapi bagi teman-teman saya itu masih sangat sangat sekali. banyak ini harus Iya. dikerjakan. Iya. Tapi ya sudah, ya, saya lanjutin gitu sampai kadang tuh pundak saya ini capek banget, itu kayak bawa tas gitu terus. Dan Oke. juga terutama sih pola makan saya jadi terganggu. Oh, gitu. Iya. Jadi selain kurang istirahat, saya itu juga pola makannya jadi kacau. Oke. Jadi hal-hal tersebut membuat Ibu Lulukil tadi menjadi kurang istirahat, pola makannya terganggu. Nah, Ibu Lulukil, kira-kira ada hal yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu satu-satu dulu? Mungkin dari tugas-tugas Ibu atau dikerjakan dulu bagaimana? Kalau yang dari tugas sekolah, alhamdulillah kan otomatis kalau saya PPR namanya CGP itu ada surat izin dan pasti ada pemakluman untuk tugas yang mungkin harus berbenturan dengan tugas dari guru penggerak, tapi saya masih berusaha untuk tetap melaksanakan kewajiban saya mengajar, juga saya mengerjakan tugas ketika ada waktu luang, dan juga untuk jeda istirahatnya ini akan saya ambil di sela-sela waktu istirahatnya anak-anak. Mungkin pada waktu jam sholat isoma itu zuhur, berarti saya harus istirahat di situ mungkin bisa setengah jam atau ya 1 jam lah untuk jeda. Sebenarnya teman-teman saya juga maklum, udah tidur sana dulu, gak apa-apa nanti aku bangunin, nggak bilang kayak gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya manfaatkan karena nanti kalau sampai rumah kan saya juga harus ngurusin anak. Oke, jadi yang bisa Ibu lakukan tadi sepertinya hal-hal tersebut Iya. mungkin bisa Ibu lakukan ya. Kalau memang jadwal istirahat itu memang saya bisa istirahat itu di rumah. Otomatis kan misalkan saya pulang terus tidur langsung tuh nggak mungkin bisa karena anak saya masih kecil, otomatis saya harus saya urus gitu. Jadi memang istirahat yang bisa saya maksimalkan meskipun itu hanya 1 jam itu ya hanya di sekolah. Iya sudah Seperti itu. jam 12 sampai jam 1 siang ini. Kalau saya jadwalkan jadwal tidur siang. Oke, jadi itu tadi solusi yang Ibu buat tadi diantaranya adalah istirahat di sekolah kurang lebih 1 jam. 30 sampai Iya, untuk tidur. Kemudian mengerjakan tugas itu tidak terlalu iya terlalu terforsir. terforsir. Betul sekali Ibu ya. Ibu, setelah Ibu melakukan rencana-rencana tersebut, mungkinkah ada seseorang yang bisa membantu Ibu sekiranya membantu mungkin membangunkan atau bagaimana gitu? Kalau di rumah, alhamdulillah anak-anak sudah ada kampungnya. Ya, jadi kalau saya belum pulang atau sampai pulang malam itu sudah ada yang ngurus. Jadi sampai saya itu juga kasihan sebenarnya. Tapi kan ini tidak selamanya karena proses guru penggerak insya Allah kan bulan Desember itu sudah bisa selesai. Kemudian S2 saya usahakan saya bisa tempuh jangan lebih dari 1,5 tahun, ini target saya. Jadi saya punya target tertentu. Kemudian untuk PPG insya Allah tahun ini kan udah selesai. Oh nggak mau mudah-mudahan lulus itu doakan saya ya. Terus untuk siapa yang bantu saya di sekolah, alhamdulillah sih kalau teman-teman saya itu kooperatif. Misalkan saya butuh untuk pengambilan video atau mungkin untuk wawancara kayak itu, mereka semua kooperatif. Alhamdulillah. Terus misalkan saya belum bisa ikut kegiatan mereka itu juga dimaklumi, nggak apa-apa, ya udah diselesaikan dulu. Itu sih. Kalau untuk kegiatan pokja saya alhamdulillah terkurangi saya karena dipindah. Kalau kemarin saya itu di Sarana, sekarang di rumah. Jadi di rumah sendiri terbagi-bagi menjadi pokja-pokja, ada PKL, ada podcast, kemudian ada itu sudah ada kepalanya masing-masing. Jadi saya nggak seperti kemarin karena pas di Sarana kemarin luar biasa lebih capek lagi karena banyak tugas. Iya, karena harus nata sana sini, harus mempersiapkan ruangan, dan itu pun kadang kalau nggak ada temennya saya sendiri sama tim saya, kadang cuma berempat, berdua, kadang bahkan yang harus mempersiapkan ruangan. Tapi alhamdulillah ini saya dipindah, di rolling ke bagian yang lain, yaitu di kelas. Oke, sekarang untuk rencana aksi yang akan Ibu lakukan, kira-kira untuk mengatasi masalah-masalah Ibu tadi kira-kira apa?
Kalau dari jadwal yang memang kan tugas kuliah juga banyak, Ya. tugas sekolah juga ada. Otomatis saya harus membuat skala prioritas mana-mana yang harus saya kerjakan lebih Betul sekali. due date-nya kapan itu yang harus saya dahulukan. Oke, berarti sekarang ibu harus pandai-pandai untuk menentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan. Kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan lagi? Saya harus menjadwalkan pijit sih Bu. Saya udah ngerasa capek banget. Relaksasi. Iya, oke, relaksasi. Terus mungkin ada lagi yang mau dilakukan kira-kira? Kan saya juga dari psikologi, otomatis sebenarnya saya tahu sih. Cuman kan saya butuh teman buat ya udahlah share untuk berbicara. Oke, Kalau kayak gini kan istilahnya udah untuk mengurangi beban udah- ibu. udah nggak Iya. lega. Oke, ibu. Jadi di sini ibu sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan karena otomatis ibu juga sebagai seorang guru BK ya. Ibu harus bisa menentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan, yang due date-nya yang mana, yang lebih penting, yang utama yang mana. Kemudian ibu sebenarnya juga perlu sedikit relaksasi, mungkin healing atau pijat sebentar. Terus istirahat 1 jam tadi di sekolah itu juga sangat membantu ya Bu ya. Mungkin itu bisa ibu lakukan sekiranya nanti bisa mengurangi dari rasa lelah ibu karena banyaknya tugas yang bertumpuk. Mungkin itu. Terus ibu setelah kita berbicara seperti ini, bagaimana perasaan ibu? saya merasa seneng sih, seneng alhamdulillah banget karena apa? Di sini saya bisa bercerita tuh bebas, saya nggak dijudge kayak gini. Ya udah kan, biasanya kan kayak gini Bu. Ya siapa yang nyuruh kan kamu ngambil S2 siapa yang nyuruh? Iya. Kalau capek ya tanggung sendiri kan. Biasanya ada yang cuma kayak gitu, model kayak gitu tuh ada loh. Oh, Tapi kalau seperti itu. saya cerita ke Bu Selvi kan, ya memang itu sudah menjadi tugas dan bagaimana saya harus melakukan tanpa dihakimi seperti itu loh Bu. Iya, di sini memang Bu Luluil tetap harus bertanggung jawab pada tugas ibu karena itu memang sudah kewajiban ya dan keputusan yang sudah ibu ambil, makanya harus bertanggung jawab. Dan ibu harus bisa memanage waktu dengan baik supaya tidak terforsir tenaganya tidak terforsir sehingga ibu merasa tidak lelah. Ya betul banget soalnya. Sekarang kira-kira mulai kapan ibu-ibu dapat mulai memanage waktu dengan baik, membuat skala prioritas dengan baik, kira-kira kapan ibu dapat melaksanakannya? Saya kira hari ini harus segera saya buat karena besok harus segera kerja lagi ya Bu. Jadi saya kalau besok kan hari Minggu, jadi saya pengen istirahat. Itu kalau bisa saya manfaatkan banget buat istirahat. Oke, buat healing juga ya Bu ya? Iya, sama anak-anak. Oke, baiklah Ibu. Jadi Ibu itu memang seharusnya ada skala prioritas yang harus mana-mana yang harus didahulukan. Mulai kapan? Ibu bilang mulai hari ini atau nanti? Hari ini yang mulai dilakukan. Oke. Untuk besoknya saya tunggu bagaimana setelah ibu menerapkan konsep-konsep yang telah ibu tetapkan tadi, mulai membuat skala prioritas yang mana yang lebih diutamakan, kemudian membuat schedule untuk istirahat di sekolah walaupun 1 jam. Nah nanti ibu cerita lagi ya bagaimana perkembangannya. Apakah ibu merasa lebih baik atau bagaimana, nanti saya ingin tahu kelanjutan ceritanya ibu ya. Makasih ya Bu Selvi. Ya. Oke. Udah ya Bu ya, saya mau kembali ke sekolah saya. Terima kasih ya hari ini. Iya, tetap semangat ibu. Semoga apa yang ibu lakukan selalu sukses, selalu lancar dan barokah. Oke, selamat. Iya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Selvi. Ibu Selvi sudah selesai melakukan coaching hari ini, Ge. Alhamdulillah sudah selesai ibu. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu Selvi. Kira-kira setelah Ibu melaksanakan coaching hari ini, bagaimana Ibu menilai proses Ibu tadi? Alhamdulillah proses tadi berjalan dengan lancar ibu ya. Coaching saya juga merasa sedikit terbantu. Saya di situ tidak mencarikan solusi, tapi coach saya menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Saya hanya memfasilitasi, membantu bagaimana memecahkan dari setiap masalah-masalahnya. Iya, bagus sekali.
Iya, menurut saya setelah pengamatan saya tadi ternyata Ibu Selvi juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu tadi sudah mengarahkan coaching untuk menyelesaikan masalahnya karena beliau ternyata juga mengikuti program pendidikan yang sama-sama beratnya seperti PPG, CGP, Iya. dan juga ikut S2 juga mungkin bebannya sangat berat sekali. Iya, tentu saja di samping Ibu Koji tadi ternyata juga harus tetap melaksanakan KBM. Jadi Ibu Lulu ternyata sangat lelah sehingga ternyata Ibu Selvi juga bisa menjadi coach yang baik untuk Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah dia coaching hari ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kurang lebih dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Mahmud. Saya adalah guru BK dari SMK Negeri 1 Jatangan Kabupaten Tulungagung dan saya adalah JGP angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Kali ini kami akan mempraktikkan proses coaching, di mana nanti saya akan berperan sebagai supervisor atau observer dan teman-teman saya nanti akan berperan sebagai coach dan juga coaches. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alfina. Saya JGP angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rusdiana Dewi. Saya adalah guru kelas 2 SDN Bronta. Saya adalah JGP angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Dan di sini saya akan berperan sebagai coach. Terima kasih atas perkenalannya. Setelah ini akan kami tampilkan proses coaching di mana saya akan melakukan pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan proses coaching dan selamat menyaksikan semuanya. Semoga bermanfaat. Setelah ini kami akan melaksanakan pra observasi di mana saya sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan kepada coach yang akan melaksanakan coaching. Oke, Bu Zahro, kira-kira ini apa yang nantinya akan digunakan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan saya dalam menyimak atau mendengarkan dari pihak coaching supaya nantinya saya bisa membimbing coaching untuk menemukan solusinya sendiri. Dan kira-kira harapan apa yang akan Ibu harapkan itu ketika setelah melakukan pelaksanaan coaching? Tentu saja harapan saya ingin kemampuan saya untuk menjadi coach itu semakin meningkat dan tentunya sesuai dengan alur Tirta. Oke, mudah-mudahan nanti prosesnya bisa berjalan dengan harapan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah ini kami akan melaksanakan proses coaching. Assalamualaikum Ibu Eva. Waalaikumsalam Ibu Zahro. Bagaimana kabar Ibu Eva hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Dan Zahro, kabarnya baik. Alhamdulillah saya juga baik sekali Bu Eva. Oh iya Bu Eva, terkait janji temu kita kemarin sepertinya ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Eva. Iya Bu, saya ingin curhat Bu, curhat sedikit. Saya sekarang kan lagi punya permasalahan, di mana saya itu sekarang lagi bingung Bu, mau manajemen waktu saya. Saya itu merasa sampai kewalahan dengan kegiatan saya sehari-hari. Jadi Ibu Eva ini mengalami permasalahan terkait manajemen waktu ya. Terus kemudian kira-kira ketika Ibu ingin melakukan coaching dengan saya hari ini, Ibu, apa tujuan Ibu? Tujuan saya melakukan coaching hari ini, saya ingin menemukan solusi
Kira-kira apakah bagaimana ukuran keberhasilan dari coaching kali ini Bu? Kira-kira nanti jika itu sudah masuk solusi, kira-kira solusinya itu seperti apa nih? Saya ingin kegiatan saya itu tidak tidak berantakan. Saya itu karena saya itu bingung, kalau pagi itu saya kan mengajar, kemudian selain mengajar itu saya kan punya tugas tambahan sebagai operator. Terkadang itu atau operator itu ada tugas mendadak. Jadi kegiatan yang yang membutuhkan waktu yang lama, yang sangat prosesnya lama dan penting itu tertunda gara-gara itu tadi ada tugas yang mendadak itu. Oh iya, memang kalau saya lihat itu operator memang banyak sekali tugasnya ya, dan itu pun juga sering sekitar 24 jam itu pasti ada aja yang harus dikumpulkan gitu ya Pak. Oke, sekarang kita akan masuk tahap identifikasi. Kira-kira kesulitan apa sih yang Ibu Eva alami ketika mencoba untuk membagi waktu itu tadi, baik sebagai guru maupun sebagai operator? Kesulitan saya itu belum ya Bu, saya itu juga sekarang setelah menjalani proses BPG, kemudian saya juga sekarang itu melaksanakan sebagai CGP, calon guru pemula. Jadi itu mengakibatkan tugas-tugas saya sebagai CGP itu telat-telat seperti itu Bu, sampai saya itu sering ditegur oleh ibu fasilitator saya setiap ada kegiatan. Jadi Ibu Eva ini di samping sebagai operator, kemudian tentunya sebagai guru yang harus melayani murid, ternyata Ibu juga mengikuti program guru penggerak dan bahkan terpanggil BPG ya Bu. Jadi kesulitannya itu mengatur waktu itu tadi ya Bu ya. Oke, kira-kira bagaimana perasaan Ibu bisa mencoba jadi sulit itu? Jadi sulit itu karena kalau tugas saya itu tidak saya kerjakan dengan tertib, disiplin, teratur itu menjadi menumpuk-numpuk, jadi saya itu menjadi kabut, menjadi kewalahan sendiri. Jadi saya ingin bisa memanage waktu saya. Ya, jadi nanti kita coba menemukan solusinya bersama-sama Ibu. Kira-kira rencana Ibu Eva ini apa? Kira-kira rencana aksi dari Ibu Eva untuk mulai memanage waktu? Saat ini yang saya pikirkan mungkin saya akan memulainya dengan memprioritaskan hal-hal yang penting dulu ya, yang penting dulu. Kemudian saya juga ingin membuat jadwal keseharian saya atau jadwal liburan saya agar semuanya itu bisa berjalan dengan tertib sesuai waktunya, begitu Bu. Ya, jadi Ibu Eva ini akan memprioritaskan yang due-nya lebih awal terlebih dahulu ya, membuat jadwal-jadwal. Kemudian kira-kira Ibu juga bisa kan kalau juga sambil menjaga kesehatan, itu kan juga penting. Iya Bu, sebenarnya saya juga ingin berkeluh kesah tentang kesehatan saya. Saya itu kadang seperti tampilan saya saat ini ya, mungkin tampilan saya itu seperti orang mengantuk itu karena tiap malam itu saya itu hampir tidak tidur, lembur ya, karena kegiatan saya yang menumpuk-numpuk itu tadi, karena kurangnya saya dalam manajemen waktu saya itu tadi. Jadi sampai Ibu itu jadi kurang tidur, kemudian selain masalah permasalahan manajemen waktu, bahkan juga kurang istirahat gitu ya Bu ya. Jadi Ibu Eva ini misalkan kalau waktu di sekolah itu apakah ada waktu istirahat walaupun sesaat saja? Kalau ya sebenarnya kalau waktu istirahat ya saya gunakan istirahat walaupun hanya sebentar ya Bu. Iya. Karena kalau saya istirahat itu biasanya jadi digunakan untuk mengerjakan tugas operator. Karena
jika tugas operator saya sambil saya gantikan dengan tugas mengajar itu saya itu tidak bisa fokus. Ya memang kita harus pandai-pandai manage waktu ya, meskipun sebentar, meskipun misal istirahat sudah makan itu kan ada lebih bisa ibu makan, meskipun itu hanya 10 menit kemudian baik, kita masuk ke tahap tanggung jawab ibu. Setelah rencana ibu yang sudah membuat jadwal tadi, kira-kira itu mau mulai dari kapan? Saya ingin secepatnya ya, karena semakin cepat pasti akan semakin lebih baik. Jadi nanti tugasnya tidak berlarut-larut dan semakin menumpuk nanti kan akan merugikan saya. Jadi saya ingin melakukan teknik apa itu namanya? Teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu istirahat selama 20 menit. Kemudian kita baru akan melanjutkan aktivitas kita atau tugas kita. Oh iya, saya malah baru tahu itu teknik ibu dari ibu. Jadi saya nanti bisa sharing ya Bu. Jadi untuk menjaga ibu, kira-kira apakah ada yang mensupport ibu, misalkan siapa atau apa itu yang mendukung ibu? Saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya. Misalnya kalau saya ada tugas operator, biasanya kan ada rapat operator mendadak, itu mungkin akan meminta bantuan rekan sejawat saya untuk menggantikan saya di kelas. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepala sekolah, misalkan kalau ada tugas yang dibebankan pada saya, misalkan saya harus meminta bantuan orang lain karena saya merasa keberatan sendiri, nanti saya minta izin kepala sekolah untuk minta bantuan dari rekan saya. Dan juga saya ingin meminta kesamaan dari tentunya anggota keluarga ya, karena biasanya itu saya kan tidak di sekolah saja tugasnya, di rumah itu saya biasanya ada tugas banyak. Saya juga di rumah itu ada kegiatannya Bu. Saya itu membuka bimbel di rumah, membuka bimbel. Jadi ya di rumah itu saya juga ada kegiatan yang sangat ya lumayan sibuk. Jadi saya akan meminta bantuan keluarga saya. Ya, sangat kompleks sekali ini. Mungkin sebagai gambaran saja, nanti kan ada hari libur, besok juga hari ibu sempatkan sebaik mungkin ya Bu untuk healing atau misalkan ya makan di angkringan atau makan di kafe gitu ya buat menghilangkan stres ya. Jadi kira-kira langsung segera gitu. Ya insya Allah secepatnya Bu akan saya coba melaksanakan itu tadi. Saya akan segera membuat jadwal harian atau jadwal kampanye. Jadi kan ketemu kan jadinya solusinya kita pecahkan dan bahkan ibu buat solusinya sendiri ya. Jadi mungkin nanti saya akan bertanya-tanya lagi ya Bu terkait perkembangan jadwal ini. Ya bisa. Ya, terima kasih itu saja Bu Eva. Mungkin insya Allah ya saya berharap tadi kegiatan coaching kita ini membuat Bu Eva jadi lega. Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah lega Bu. Alhamdulillah. Bisa menjadi teman kita saya jadi terima kasih banyak. Sama-sama Bu Eva. Mungkin ada kurangnya dari saya minta maaf Ibu Eva. Mungkin lain hari kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih telah menyaksikan. Setelah ini saya akan memberikan pertanyaan pasca observasi. Oke, Bu Zahro, kira-kira setelah melaksanakan coaching tadi, bagaimana Ibu melihat prosesnya? Saya rasa saya tadi sudah melaksanakan coaching dengan lancar ya Bu. Saya rasa saya juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan
demikian hasil dari coaching hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Yuliana Susanti, guru kelas 5 SD Negeri 2 Menut. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek coaching bersama rekan-rekan saya. Saya sebagai supervisor dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rusdiana Dewi. Saya adalah guru kelas 2 dari SD Negeri 2 Getak. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Di sini peran saya adalah sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nur Alfina. Saya guru kelas 7 SMP SLB Negeri Campur Darat Tulungagung. Saya CGP Angkatan 11. Di sini saya berperan sebagai coaching. Demikian perkenalan dari rekan-rekan kami. Saat ini kami akan melakukan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya Bu. Iya, Bu Eva. Zara, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bapak saya baik, tapi rasa-rasanya ada masalah Bu saya. Oh iya, kira-kira masalah apa ya Bu Zara? Saya tuh kan mengikuti program JGP Bu. Nah, di samping saya mengikuti program JGP, saya kan harus bagi waktu. Nah, itu saya kesulitan. Kemudian ternyata barusan ini saya masuk piloting 3 PPG. Oh iya, selamat Bu ya. Jabatan. Saya itu kesusahan untuk bagi waktu. Kesusahan membagi waktu itu maksudnya gimana ya Bu? Ya, waktu KBM. Nah, padahal kan saya harus menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak saya besok pagi. Tetapi ternyata banyak sekali tugas dari JGP sehingga saya tuh sempat mengalami keruwetan untuk mengatur diri saya, baik pekerjaan sekolah maupun dari pendidikan ini. Juga bahkan mau PPG ini saya juga bingung gimana. Pusing saya. Oh iya, dari keruwetan itu tadi, kira-kira apa yang langkah-langkah Ibu selanjutnya ya untuk mengatasi masalah itu? Mungkin saya kadang-kadang saya ini Bu, buat catatan kecil apa tugas-tugas yang belum saya kerjakan itu coba saya kerjakan dulu. Kadang-kadang juga bisa cepat saya kerjakan, tapi kadang juga kalau ada tugas mendadak dari sekolah saya tuh jadi nggak bisa. Oh iya, dari permasalahan Bu Zaro tadi yaitu mengerjakan tugas mendadak. Kira-kira langkah-langkah supaya Bu Zaro itu tidak kedadakan ya, bahasanya apa ya? Itu kira-kira ya. Mungkin saya itu masih butuh support. Maksudnya tuh begini. Jadi saya minta kepala sekolah saya untuk tidak memberikan saya tugas yang terlalu berat. Jadi biar saya itu setelah KPM bisa ikut ruang kolaborasi waktu TGP. Kemudian kalau untuk PPG ini saya juga diberikan izin untuk mengikuti pendidikannya. Kemudian waktu yang terpenting itu kata kepala sekolah tidak boleh mengerjakan tugas di saat-saat KPM. Jadi di sini Bu Zahro itu perlu dukungan ya dari orang lain. Tadi Bu Zahro mengatakan izin dari kepala sekolah. Selain kepala sekolah, kira-kira siapa saja Bu yang ingin Bu Zahro orang yang ingin memberikan dukungan lagi selain kepala sekolah apa? Tentunya banyak sekali Bu. Selain dari kepala sekolah, saya juga butuh bantuan dari rekan sejawat Bu. Karena untuk tugas-tugas dari JGP itu saya
kadang kemarin melakukan presentasi visi bergerak, jadi saya mohon bantuan untuk dibantu menjadi peserta, kemudian waktu berbagi praktik baik itu saya juga minta bantuan untuk menyutingkan saya, kemudian untuk jika misal waktunya Zoom, Rupal itu kan mesti pulangnya sore-sore Bu. Jadi ada teman saya tuh alhamdulillah mau menemani saya, padahal yang lain pada pulang. Sampai gerbangnya tuh mau dikunci. Jadi saya tuh sering izin Bu. Jadi maaf Bu Eti, saya mau cepat lift ya dari ini soalnya mau dikunci gitu kan. Ya, itu. Selanjutnya langkah-langkah besar apa kalau sudah mendapat dukungan dari Mungkin membuat jadwal sih Bu. Kadang saya tuh membuat alarm meskipun tapi rasanya berat. Meskipun membuat alarm kan kita punya rencana kayaknya mengerjakan pasti tapi ternyata kayak badan saya tuh rasanya capek, terus saya juga sering pusing, kayak udah drop gitu loh, kapan sakit. Oh iya, supaya tidak gampang sakit, kira-kira apa yang bisa lakukan untuk meminimalisir? Saya rasa saya perlu menyiapkan vitamin. Kira-kira kiat-kiat dari Bu Zahro, apalagi ya Bu Zahro tadi kan bilang bahwa kesehatannya itu agak terganggu. Iya, sering Enak badan. pusing, terus sakit perut, terus dia mau mengerjakan tugas kayak beban gitu loh, cemas gitu, nanti saya bisa mengerjakan enggak. Sedangkan di rumah kan saya selain pekerjaan di rumah kan juga ada suami, 1 bulan saya kos, saya belum masak juga, jadi gimana, sehingga saya ya kadang multitasking Bu. Jadi waktu mengerjakan itu saya bisa saya sambil sama misal rebus air Bu. Kadang kan kalau telur itu kan bisa direbus sambil nunggu, nanti kalau waktu merebus itu saya tinggal. Kadang mau cuci baju itu pun juga saya tinggal bilas itu saya putar kerannya, terus saya sambil mengerjakan tugas, jadi nanti tiba-tiba bersih sendiri itu saya. Luar biasa Bu Zahro. Jadi Bu Zahro itu orangnya multitasking ya, luar biasa Bu Zahro. Mungkin ada hal-hal yang lain lagi yang ingin Bu Zahro utarakan atau menjadi masalah? Sebenarnya saya tuh cuma pengen curhat, pengen ada orang yang mendengarkan keluh kesah saya, karena selama ini saya juga jarang menceritakan apa permasalahan saya. Jadi saya tuh mudah stres. Sedangkan kalau saya mau curhat pada orang lain pasti juga punya beban. Jadi saya tuh kepikiran gitu loh. Jadi mungkin setelah ini saya akan mencoba lebih detail lagi untuk membuat prioritas. Misalkan saya mau menyelesaikan apa dulu yang saya utamakan, yang budgetnya lebih awal itu saya dahulukan sehingga tidak ada tugas yang terlewat gitu. Oke, baik, dari percakapan kita kali ini jadi Bu Zahro tadi sudah menemukan ya untuk solusi-solusinya. Ya, insya Allah. Terus sekarang bagaimana perasaan Bu Zahro setelah menceritakan ini kepada saya? Alhamdulillah saya merasa lega Bu Eva, karena bagaimanapun saya juga manusia biasa, butuh didengarkan. Gak selalu saya itu sempurna, misal multitasking tadi, tapi saya itu juga lelah sebenarnya. Hanya kadang itu butuh orang buat kayak mendengarkan apa kesah saya, seperti itu. Saya punya gambaran kalau bagaimanapun kan ikut CGP itu peruntungan betul. Jadi saya rasa menggunakan kesempatan yang baik waktu mengikuti CGP ini, jadi saya berusaha mengatur waktu sehingga saya bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Walaupun CGP ini juga mau selesai juga pada Desember.
semangat ya Bu Zahra ya. Mungkin ada hal lain yang ingin dibahas lagi. Mungkin Sudah cukup Iya, ya? sudah cukup Sudah ya. pasti. Oke. Lumayan lega. Terima kasih Bu Zahra telah meluangkan waktunya kali ini melakukan coaching bersama saya. Saya juga berterima kasih Nah. Bu Eva. Selanjutnya kita bisa berdiskusi lagi ya Bu tentang perkembangan Bu Zahra selanjutnya setelah melakukan tadi setelah melakukan solusi dari masalah Bu Zahra tadi. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum Saya warahmatullahi juga wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam. Monggo Bu Eva.